Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita akan mengenal tentang organ gerak pada hewan dan gambar cerita. Yuk kita berdoa dulu. Hayo, siapa yang suka cerita? Materi kita yang pertama, yuk kita simak cerita berikut yuk. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, inilah yang dinamakan dengan gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi suatu bacaan atau teks. Tujuan ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi bacaan atau informasi dalam suatu teks. Objek dari gambar ilustrasi dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau benda-benda yang berada di sekitar kita. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain cergam atau cerita bergambar, cover, komik, pamflet, kartun, dan karikatur. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan gambar ilustrasi bersumber dari materi yang akan diilustrasikan, yang terdiri dari tokoh, adegan, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Sebelum memulai tahap selanjutnya, maka harus menentukan terlebih dahulu corak gambar dan media yang akan digunakan. Media dapat berupa kanvas, kain, kertas, atau komputer. Tahap selanjutnya yaitu membuat sketsa. Dalam membuat sketsa dapat menggunakan pensil. Umumnya, sketsa masih berbentuk garis sederhana yang merupakan rancangan sederhana secara global. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan menggunakan pensil warna dan cat air. Pensil warna banyak mengandung lilin, sedangkan cat air harus dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Hayo anak-anak, tahukah kamu mengapa hewan bergerak? Hewan bergerak untuk menghindari pemangsa dan mencari makanan. Setiap jenis hewan memiliki organ gerak yang berbeda dengan hewan yang lainnya. Organ gerak sangat berkaitan dengan kerangka. Nah, maka dari itu, mari kita belajar tentang kerangka pada hewan. Nah, sekarang apa itu rangka dan apa itu hewan vertebrata? Rangka adalah kumpulan dari tulang yang saling berhubungan membentuk suatu sistem gerak. Rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, menegakkan tubuh, alat gerak, dan membentuk tubuh. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan vertebrata memiliki kerangka dalam atau endoskeleton berupa tulang-tulang rangka. Jenis vertebrata yang pertama yaitu ikan atau Pisces. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, badan, anggota gerak, dan ekor.
Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan pada ikan sehingga ikan tidak terguling saat berenang. Sirip yang berperan saat ikan mengubah gerakannya adalah sirip dada. Sedangkan ekor berfungsi untuk membantu ikan bergerak lebih cepat. Gerakan ekor ikan disebabkan kontraksi otot yang terdapat pada kedua sisi tubuh ikan. Selanjutnya adalah amfibi. Hayo, masih ingat apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh amfibi adalah katak. Katak memiliki rangka yang tersusun dari 3 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, badan, dan anggota gerak. Tulang tengkorak katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal tersebut menyebabkan tulang tengkorak katak sangat ringan tetapi kuat. Badan katak ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak. Katak memiliki tungkai belakang yang panjang dan otot yang sangat kuat, sehingga katak dapat melompat dengan baik. Katak dapat berenang karena pada tungkainya terdapat selaput renang. Fungsi dari selaput renang yaitu memberikan tekanan kuat melawan air sehingga terjadi gerakan di air. Dengan adanya selaput renang, katak dapat bergerak lincah di air. Selanjutnya adalah reptil. Salah satu jenis reptil adalah ular. Ular memiliki rangka yang tersusun dari tulang tengkorak, badan, dan ekor. Tulang badan ular terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang ular terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas sehingga memudahkan ular untuk bergerak. Tulang rusuk ular terhubung tulang belakang dengan otot yang elastis, sehingga memungkinkan ular untuk mengembangkan rongga dadanya, misalnya saat menelan mangsa yang besar. Selanjutnya adalah burung atau aves. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung memiliki 2 otot terbang dan memiliki tubuh yang langsing dan ringan, sehingga membantunya terbang. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contoh dari mamalia yang hidup di darat adalah kelinci. Kelinci terdiri atas 4 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, truncus atau badan, dan cauda atau ekor. Baik, demikian tadi materi kita kali ini. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala